Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Angelita. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah disediai oleh beliau. Yang pertama adalah, apa yang saudara ketahui tentang manajemen? Dan apa arti pentingnya kita mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut saya, pentingnya belajar manajemen itu untuk melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih untuk secara efektif dan efisien mengevaluasi kinerja, meninjau situasi dan melakukan penyesuaian dan koreksi penyimpanan dalam pelaksanaan strategi dan manajemen sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui selangkalan perencanaan dengan membantu kita melakukan strategi yang lebih baik untuk menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan strategi rasional. Dan ada pula macam-macam manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen keuangan. Ada pula manajemen pemasaran. Akuntansi manajemen itu banyak sangat fungsinya dan manfaat, terutama bagi mahasiswa yang belajar di jurusan yang masih membahas manajemen di dalamnya. Seperti saya, ekonomi. Di dalam ekonomi masih menganut tentang manajemen. Itu sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah keuangan dan pemasukan dan pengeluaran. Dalam laporan keuangan, manajemen harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan realita yang terjadi, serta kode etik yang ada di akuntansi manajemen. Kita bisa ambil contohnya seperti kita di kampus ataupun di sekolah, juga membutuhkan laporan keuangan, khususnya di setiap pembukuan yang dikelola bendahara kelas, karena mereka seolah menjadi akuntansi manajemen yang mengatur posisi keuangan di sebuah perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan kenapa tujuan perusahaan, mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Menurut saya, jika saya ingin membuka perusahaan atau mendirikan sebuah perusahaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari top level manajemen. Top manajemen adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal teknis, tapi manajemen adalah lini pertama dan tertinggi pada jenjang level manajemen. Dan manajemen puncak ditunjuk sekaligus bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik perusahaan ataupun pemegang saham. Kewenangan manajemen puncak adalah yang paling besar dibandingkan manajemen lainnya. Dia berhak memilih sekaligus memberhentikan manajemen lainnya yang berada di bawahnya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari low management. Low level management tadi. Sedangkan low level management adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi yang memimpin serta melakukan penguasaan terhadap tenaga operasional pada sebuah perusahaan ataupun organisasi, serta membawa manajer yang lain untuk tidak membawahinya.
Manajemen lini pertama ini umumnya terdiri atas mandor dan pengawas yang dipilih oleh manajemen level menengah. Mereka biasanya juga disebut dengan tingkat spiritual atau pengawas. Bahkan mereka pula dikenal sebagai manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Baiklah, itu penjelasan tentang jika saya ingin mendirikan sebuah perusahaan dari top level manajemen dan low level manajemen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pentingnya seorang manajer di dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah organisasi secara umum. Pentingnya seorang manajer dalam suatu organisasi secara umum, manajer adalah seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk seluruh bagian pada suatu perusahaan ataupun organisasi yang dipegangnya. Dan seorang manajer itu harus mempunyai wawasan yang luas. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mempelajari beberapa sektor yang dipegangnya. Yang tadi menjelaskan tentang jika saya ingin mendirikan sebuah perusahaan dari top level manajemen dan low level manajemen, saya sekarang akan menjelaskan tentang pentingnya seorang manajer di dalam sebuah organisasi secara umum. Pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Manajer adalah seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk sebuah bagian pada suatu perusahaan ataupun organisasi yang dipimpinnya dan harus mempunyai wawasan yang luas. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan. Dan beberapa sektor itu dipegang oleh manajer. Pada perusahaan yang bersifat kecil, mungkin cukup memerlukan satu orang manajer. Namun jika pada perusahaan atau organisasi yang berkaliber besar, biasanya memiliki beberapa orang manajer umum yang bertanggung jawab pada tugasnya berbeda-beda. Jadi, jika di dalam suatu perusahaan tidak memiliki seorang manajer, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan akan bangkrut atau mengalami penurunan karena proses manajemen dalam perusahaan tersebut tidak berjalan walaupun sumber daya alat dan infrastrukturnya terlengkapi. Jadi, peran seorang manajer sangatlah penting bagi seorang dalam melakukan tugasnya, menjamin ketersediaan, keakuratan, kelepatan, dan keamanan informasi, serta pengatur organisasi yang baik, serta dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus meningkatkan eksistensi organisasi di tengah-tengah lingkungan. Dan peran seorang manajer dalam sebuah organisasi itu juga banyak macamnya, sebagai pembuat keputusan dengan adanya hal yang dilakukan dalam memecahkan suatu konflik yang terjadi, maka organisasi yang melalui manajer dapat mengambil suatu keputusan untuk memberikan hal yang perlu dilakukan. Dan ada pula sebagai motivator, manajer juga dapat mempengaruhi motivasi kerja yang dimiliki oleh karyawan dengan memberikan suatu tindakan, dorongan, dan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan. Jadi seorang manajer itu bukan bisa hanya menyuruh-nyuruh seorang karyawan, tapi dia harus juga bisa mendorong dan membimbing dan memberi pengarahan kepada karyawan. Dan sebagai manajer juga dapat berperan dalam menyelesaikan masalah di dalam organisasi. Jadi intinya peran manajer itu sangat penting di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi secara umumnya. Karena manajer itu bisa membuat kita memiliki keinginan yang berinovasi dan menjadikan kita menimbulkan ide-ide yang kreatif. Itulah manajer yang baik. Baiklah, saya akan menjawab soal yang terakhir atau nomor 3. Jika Anda sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa pandemik COVID-19 saat ini? Jelaskan. Jadi saya akan menjelaskan dari soal yang telah saya bacakan. Jadi jika saya seorang manajer di sebuah perusahaan
profit oriented, saya akan melakukan untuk mengajak karyawan-karyawan saya untuk menimbulkan ide-ide atau inovasi-inovasi baru untuk mengatasi virus COVID-19 yang ada saat ini. Saya akan menyediakan jasa online untuk para customer. Jasa online itu sangat membantu karena untuk melayani pelayanan ataupun kritik dari customer. Jadi para customer bisa memesan produk dari via online. Dan saya akan membuka strategi seperti memberikan harga yang lebih minim dari sebelumnya dikarenakan COVID-19 saat ini. Jadi via online akan dikirim dengan gratis ongkir dan produk-produk akan diberi diskon agar customer bisa berbelanja dengan sangat mudah dan mengirit pemasukan. Dikarenakan adanya COVID-19 ini, pemasukan juga lebih sedikit. Jadi barang-barang yang harus kita jual harus bisa menurunkan harga supaya customer bisa membelinya dengan harga yang minim. Dan untuk para karyawan tidak perlu untuk datang ke perusahaan dikarenakan menjalankan social distancing atau lockdown. Untuk itu strategi pemesanan barang secara online itu adalah strategi bukan hanya untuk customer saja tapi untuk karyawan juga. Dan ada pula strategi yang saya ambil untuk pengemasan saya dalam produk akan disterilkan dengan disinfektan. Jadi aman untuk sampai ke customer dengan tidak adanya COVID-19. Maka saya akan memberikan masker juga di pengemasan tersebut. Jadi semua karyawan dan customer saya bisa menjalankan peraturan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jadi strategi yang saya ambil ini juga mengikuti aturan dari pemerintah. Makanya saya menjalankan strategi untuk memesan produk atau ingin bertanya tentang produk saya melalui online. Dan pengemasan pun disinfektan terlebih dahulu dan memberi masker untuk para pemesan. Baiklah, itu pertanyaan yang terakhir. Jadi tiga pertanyaan tadi sudah saya jawab. Jadi jika ada kesalahan dari kata ataupun ucapan saya mohon maaf. Dikarenakan saya juga masih mahasiswa, masih pelajar yang masih membutuhkan banyak ilmu dari para dosen. Baiklah, untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe.